Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Seno Harvan Rasmani dalam segmen Cerita Cerutu. Di sini gue ada cerutu classy dari Bin Sigar ya, Boss Image Nusantara, handmade Cuban Test Robusto. Jadi ini tipe Robusto ya, bagus banget nih, pakai tube seperti ini. Jadi nyimpennya lebih gampang. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau bawa traveling, pakai ini juga lebih aman ya. Jadi jangan takut ini akan patah atau gimana, akan rusak. Ini udah aman banget, ditaruh di tas aja juga udah enak. Tinggal bawa korek seperti ini yang udah ada pemotongnya. Ini pemotongnya ada punchernya. Atau kalian bisa bawa potongan sendiri juga lebih enak. Jadi gampang banget ini traveling pakai cerutu yang tipe. Oke, kalau gitu langsung aja kita oprek, kita buka ini cerutu. Masih disegel ya, ini segelnya tuh barusan aja buka. Cerutunya nih sesuai namanya ya, classy. Classy banget. Warnanya nih cukup merona sekali ya. Terus di sini juga bandnya tulisannya Classy Cigar, elegan banget ya. Bentuknya juga gue suka nih, padet gini. Terus kita lihat filler, binder dan wrappernya bagus banget ya. Nggak ada crack sama sekali. Capnya juga bagus nih, nggak ada crack. Bisa kita punch atau kita V-cut atau kita straight cut dengan sangat mudah. Terus ini panjangnya kira-kira bangsa berapa senti nih ya? 10 senti ya, 8 sampai 10 senti. Lalu ring gauge-nya nih kalau misalnya gue perkirakan bisa sampai 50 atau 52 nih ring gauge-nya karena cukup besar. Warnanya cukup menarik sekali ya. Ini kelihatan dari warnanya nih kayaknya nih agak strong nih cerutunya. Cuman sebelum kita bakar kita treatment dulu ya. Wanginya menggiurkan sekali. Udah nggak sabar untuk dibakar dan kita draw atau kita puff. Oke, kita dengerin suara crackernya dikit. Padat banget nih kalau denger dari suaranya, kalau kedengeran ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita potong pakai apa ya, kita coba pakai V-cut deh. V-cutnya tapi kita double V-cut ya, jadi V-cut satu, habis itu satu lagi kita V-cut seperti ini V-cutnya. Ini udah cukup tebel sih, cuman kita coba satu lagi, mudah-mudahan nggak rusak ya. Nah, ini adalah hasil dari double V-cut. Jadi dia akan membuat kayak tanda plus gitu ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, dia akan ngebikin tanda plus seperti ini. Ini akan membuat sensasi bersigarnya tuh lebih mantep lagi ya. Tuh kelihatan kan ini V-cutnya dua nih. Di sini sama di sini tuh. Jadi kayak tanda hurricane. Itu dia. Oke, kalau gitu udah selesai kita cutting. Langsung aja kita coba bakar. Bakarnya gua sih udah lama nih nggak pakai korek yang ini. Kita bakar seperti biasa aja. 45 derajat dari titik api, terus sambil diputar-putar. Kita panaskan dulu. Oke, ini ukuran size-nya nih, ukuran cerutunya cukup oke ya, cukup keren ya. Dipegangnya nih enak, nggak kegedean, nggak kekecilan, cukup oke. Nah, dibakarnya juga mantep. Oke, udah terbakar dengan sempurna. Kalau gitu, selamat menikmati Classy Cigar dari Bin Sigar, PT Boss Image Nusantara. Jadi Bin Sigar ini
udah cukup terkenal ya dengan sigar-sigar buatannya dia. Salah satunya ini Classy, cukup terkenal juga. Udah gitu nih juga ada nih cerutu selanjutnya akan kita coba, Don Augusto. Don Augusto ini cukup oke juga ya. Oke teman-teman, untuk menemani sigar kita malam ini, gue udah ditemani dengan kopi ya. Ini kopi dari The House Coffee. Cari aja di Instagramnya The House Coffee. Ini kopi yang sekarang gue punya ini vanilla latte kalau nggak salah. Jadi rasa kopinya juga tetap santer ya, nggak hilang di kemanisan gitu. Tapi cukup oke untuk nemenin kita bersigaria malam ini. Oke, selamat menikmati. The House Coffee, mantap. Oke, kembali ke cerutunya. Ini cerutu, lihat terbakarnya cukup sempurna sekali ya. Cukup sempurna, jadi kalau misalnya mau lihat cerutunya terbakar sempurna atau enggak nih, putih-putihnya ini atau abunya ini sangat merata ya. Merata banget di sini. Terus kalau kita puff, meronanya itu, nyalanya tuh seluruh cerutunya tuh merona semua. Cerutu Classy dari Bean Cigar ini rasanya medium to strong. Rasa kayunya ini keluar banget ya. Kayak ada rasa khas dari Bean Cigar nih. Gue nggak tahu Bean Cigar ngebikin cerutunya kayak gimana, cuman setiap kali gue nyobain cerutu Bean Cigar ini rasanya nih khas banget. Rasanya tuh kayak gini, kayunya tuh eksklusif gitu loh rasa kayunya. Rasa tembakaunya juga oke. Sesuai namanya sih, ini cerutu Classy, rasanya juga classy, berkelas. Jadi kalau misalnya kalian yang pemula sigar sih mungkin nggak kerasa ya ini rasanya kayak gimana sih, cukup aneh atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian yang udah penikmat sigar, nyobain Classy sigar ini tuh rasanya, oh ini kelasnya tuh beda nih, kelasnya beda dari sigar-sigar biasanya. Mungkin, atau bisa dibilang ini mungkin premium sigarnya dari Bean Cigar kali ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini tuh DB-nya tuh dari Jember ya, Bean Cigar. Kelihatan nggak? Bos Image Nusantara dari Jember, handmade Cuban tobacco robusto. Ini tipe robusto ya, Classy. Mantap, mantap sekali. Pembuatannya nih berkelas banget, Cuban. Nah, oh bawah dalamnya nih ada ininya kayaknya ya, kayak ada gabusnya gitu ya. Jadi tersimpan dengan sangat bagus sekali nih. Ini kalau misalnya buat pajangan juga dibikin kayak gini, bagus banget ya. Classy Robusto. Oke guys, untuk menemani cerita cerutu kita malam ini, sesuai dengan segmennya cerita cerutu, jadi ada baiknya kita bercerita sambil bercerutu. Tapi kali ini ceritanya tentang apa ya? Nah, di depan gue ini kebetulan udah ada buku sejarah raja-raja Majapahit. Gimana kalau misalnya kita membahas raja-raja di kerajaan Majapahit? Setuju nggak? Oke, kalau gitu kita bahas aja. Kayaknya sih pada setuju semua ya. Jadi Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu cerita tentang berdirinya kerajaan Majapahit, boleh langsung lihat aja di video klip yang ini nih. Langsung diklik aja. Gue udah menceritakan secara detail bagaimana kerajaan Majapahit bisa berdiri. Kali ini gue akan membahas tentang raja-rajanya aja kali ya. Jadi kalau menurut buku ini nih, sejarah raja-raja Majapahit, karyanya Sri Wintala Ahmad nih.
Jadi Majapahit ini mempunyai berapa raja nih? Kalau di sini gue lihat dia ada Majapahit dipimpin oleh 12 raja secara berurutan. Jadi ke-12 raja itu adalah yang pertama adalah Dyah Wijaya atau Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit sendiri. Jadi ya sebenarnya seru banget sih kalau misalnya cerita-cerita tentang kerajaan Majapahit, karena sebenarnya kerajaan Majapahit itu harusnya tuh nggak ada kalau bukan karena beberapa kejadian atau serangkaian kejadian tuh harusnya nggak ada. Karena raja pertamanya si Raden Wijaya itu harusnya dia menjadi raja selanjutnya dari kerajaan Singosari. Singosari ini kerajaan yang dibentuk oleh Ken Arok ya. Kalau kalian mau tahu kerajaan Singosari, silahkan juga diklik di sebelah sini. Rasanya beda sih nih emang. Classy cigar nih ada kelasnya sendiri ya. Atau mungkin kalau menurut gue nih dia padat ya. Ini cerutu nih padat. Jadi saking padatnya tuh kalau kita puff atau kita draw, ini sedikit empot nih mulut gua. Ini coba ya. Jadi gue perlu beberapa kali draw untuk bisa menarik. Wah, ini bahaya nih. Gue suka banget ya nih cerutu-cerutu nih perjalanan rasa. Jadi setiap kali tarikan atau setiap kali puff dari cerutu ini beda. Nggak bisa sama dari puff pertama atau dari draw pertama sampai ke draw-draw selanjutnya tuh nggak bisa disamain. Barusan nih di draw kesekian ya, gue merasakan ada rasa nuts, rasa kacang, sama ada rasa coklatnya sedikit. Itu rasanya tuh bener-bener kayak pas banget setelah gua ngebuang asapnya itu baru keluar gitu rasanya. Jadi rasanya tuh puas. Top man, ini classy cigar top sih. Gue langsung ke distract yang tadinya gue mau ngebahas tentang buku ini, tiba-tiba langsung ke distract sama rasa yang tiba-tiba keluar dari si classy cigar ini. Jadi rasanya tuh surprise gitu loh. Makanya gue suka banget sama cigar tuh karena cigar itu adalah sebuah perjalanan rasa. Jadi lu nggak bisa cerutu atau cigar tuh dengan waktu yang singkat gitu loh. Kalian harus mendedikasikan waktu yang pas, momen yang pas untuk menikmati cigar. Makanya gue suka cigar itu karena dia tuh perjalanan rasa. Jadi kalian benar-benar menikmati banget nih cigar seperti apa rasanya. Oke, kalau gitu lanjut dulu kita sambil membahas tentang raja-raja di kerajaan Majapahit ya. Jadi ada Raden Wijaya. Jadi si Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai tahun 1308. Nah, di tahun 1308 ini Raden Wijaya wafat, meninggal, lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Jayanegara. Jayanegara sendiri tuh dia memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1309 sampai 1328. Nah, di pemerintahan Jayanegara ini, si Jayanegara ini dia tuh orangnya cukup khawatir dengan kekuasaannya, sehingga adik-adiknya nih yang bernama Dyah Wiyat sama Dyah Gitarja ini nggak boleh nikah karena dia takut nanti kalau mereka nikah, adik iparnya laki-lakinya ini akan memberontak untuk merebut kekuasaannya si Jayanegara. Pada pemerintahan si Raden Wijaya ini ada beberapa pemberontakan yang terjadi ya. Jadi teman-temannya pada masa lalu yang ngebantu si Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit itu ada si Lembu Sora, ada Empu Nambi, ada Arya Wiraraja, ada Ronggolawe. Ronggolawe ini anaknya Arya Wiraraja ya. Ini mereka semua nih temen baiknya si Raden Wijaya. Nah, nantinya nih pas Majapahit berdiri, udah adem ayem, tiba-tiba mereka tuh memberontak. Karena ya pasti setiap kali pemerintahan berdiri itu pasti ada pro sama kontra kan. Ada istilahnya tuh apa tuh? Ada ini sama itu. Jadi selalu ada dua pihak lah. Nah, di saat pemberontakan Ranggalawe ini,
terpecah nih Majapahit jadi Majapahit Timur sama Majapahit Barat. Majapahit Timur itu kalau nggak salah di Blambangan dipimpin sama si Arya Wiraraja. Lalu pada pemerintahan si Jayanegara itu ada pemberontakan lagi namanya pemberontakan Lembu Sora. Ini sama ya, teman dari si Raden Wijaya juga yang nggak suka lah sama pemerintahan Majapahit. Ya jadi pro and kontra gitu deh. Terus habis itu dia ini memberontak, terus habis itu akhirnya berhasil ditumpas oleh Jayanegara, dan si Arya Wiraraja pun juga akhirnya berhasil ditumpas oleh Jayanegara, sehingga Majapahit Barat sama Majapahit Timur ini bisa kembali bersatu lagi. Nah, lucunya si Jayanegara ini dia itu sempat ada beberapa pemberontakan ya, ada pemberontakan Rakuti segala macam gitu, sehingga pada pemberontakan Rakuti si Jayanegara ini diungsikan ke desa Badender yang diprakarsai oleh ketua pasukan Bayangkari yang bernama Gajah Mada. Dulu Gajah Mada waktu zaman Jayanegara belum jadi Mahapati, masih kepala pasukan aja, kepala pasukan Bayangkari. Nah, diungsikan sama si Gajah Mada ini, disuruh ngungsi dulu, ditumpas Rakutinya, habis itu udah adem ayem baru balik lagi ke istana. Nah, saat balik lagi ke istana, ternyata Jayanegara ini mempunyai penyakit. Penyakitnya cukup kampungan sih, penyakitnya itu adalah bisulan. Nah, karena penyakit bisul ini dia menyuruh tabib istana yang bernama Ratanca untuk nyembuhin dia. Nah, di sini terjadi konflik. Konfliknya tuh rumornya itu suka ngerayu-rayu gitu ya, suka centil lah orangnya. Jadi istrinya bawahannya tuh kayak istrinya Gajah Mada, istrinya si Ratanca itu dirayu-rayu sama dia, jadi dikecincilan lah orangnya. Akhirnya menyebabkan Gajah Mada sama Ratanca sama beberapa anak buahnya ini tuh nggak suka sama dia. Akhirnya dibikin siasat untuk ngebunuh si Jayanegara ini. Akhirnya dibunuhnya melalui si Ratanca ini. Jadi Ratanca ini kan tabib. Ratanca ini tabibnya Majapahit ya, kerja Majapahit. Dia disuruh untuk nyembuhin bisulnya si Jayanegara. Nah, saat mau nyembuhinnya itu dibunuhlah Jayanegara di situ. Nah, setelah kematiannya si Jayanegara, akhirnya adik-adiknya ini si Dyah Gitarja sama Dyah Wiyat yang tadinya nggak boleh nikah sama Jayanegara, akhirnya mereka menikah. Terus harusnya nih tampuk kekuasaannya nih jatuh ke anaknya Jayanegara kan, tapi Jayanegara ini nggak punya anak, akhirnya jatuh ke ibunya si Gayatri, tapi Gayatri memilih untuk menjadi biksu. Akhirnya diturunkan ke anaknya Gayatri yang bernama Dyah Gitarja. Nah, pas Dyah Gitarja naik tahta, dia menggunakan gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ini raja ketiga, dan ini adalah ratu pertama, raja perempuan pertama di kerajaan Majapahit. Jadi kalian jangan salah, kalau di raja-raja di Nusantara ini zaman dulu tuh ada juga ratunya. Ratunya nih salah satunya nih, ratu pertamanya si Tribuana Tunggadewi. Nah, di Tribuana Tunggadewi ini inilah lagi mau take off nih istilahnya nih. Jadi Majapahit nih lagi mau take offnya nih pas di pemimpinnya itu si Tribuana Tunggadewi. Karena Tribuana Tunggadewi ini ternyata tuh bukan sembarang wanita. Jadi banyak juga pemberontakan ya, seperti pemberontakan Sedang dan Keta. Sedang dan Keta ini pemberontakannya itu dari Bali. Nah, ini dipimpin langsung oleh Tribuana Tunggadewi. Jadi Tribuana Tunggadewi ini turun langsung untuk menumpas pemberontakan si Sedang sama si Keta ini. Kalau nggak salah sih gitu. Jadi pemberontakan Sadeng dan pemberontakan Keta. Sakarnya bagus ya. Sakarnya oke ya, keren ya. Padat nih kayaknya nih. Ntar, kalau udah agak panjang coba kita berdiriin. Baru mau gue berdiriin dia malah jatuh. Ya itulah. Jadi harus sedia terus asbak ya kalau misalnya kalian mau coba manjangin sakarnya atau abunya ini mau dicoba dipanjangin. Tapi kalau bisa tuh di depan kalian harus selalu siap sedia ini asbak. Karena kalau misalnya tiba-tiba sakarnya jatuh terus habis itu jatuhnya bukan di asbak, itu bakalan repot banget sih. Gue yakin bakalan repot banget ngebersihinnya maksudnya. Oke,
lanjut ya, ini gue udah sampai di badan cerutu. Rasanya, coba sekali lagi gue puff. Nutsnya udah terlalu pudar rasanya, tapi yang gue rasakan sekarang ini ada rasa coklat-coklatnya sedikit ya. Rasa coklatnya tuh ngebaur sama rasa nutsnya, sama rasa kayunya. Tapi kalau lu rasain tuh tetap ada rasa coklatnya. Jadi lucu juga nih rasanya. Jadi Classy Cigar, kalau misalnya lu mau mencoba sebuah rasa yang berbeda lagi dari cerutu, lu mau mencoba mengexperiencein rasa yang cukup unik, nah ini recommended sih ini Classy Cigar. Nggak tahu ini perpaduan dari cerutu sama kopinya atau emang rasa cerutunya. Kok gue ngerasain kayak ada rasa kelapa ya. Ada sedikit rasa kelapa di sini. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi tadi sampai ke Tribuana Tunggadewi ya. Jadi si Tribuana Tunggadewi ini dia itu sebagai take off role-nya Kerajaan Majapahit lah. Jadi di pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini dia melantik si Gajah Mada untuk menjadi Mahapatihnya. Nah, saat pelantikan ini pun si Gajah Mada ini menjalankan atau mengucapkan sumpahnya yang bernama Sumpah Palapa. Dia akan bersumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Disitulah terjadinya take off-nya si Kerajaan Majapahit ini. Akhirnya si Tribuana Tunggadewi dan si Gajah Mada ini dengan mereka berdua ini makin mantap untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi pada tahun 1339 si Tribuana Tunggadewi ini mengirim sepupunya yang bernama Aditya Warman untuk menaklukkan sisa-sisa dari kerajaan Sriwijaya di daerah Sumatera itu. Jadi dia datanglah ke Dharmasraya. Nah di situ si Aditya Warman itu menaklukkan sisa-sisa dari kerajaan Sriwijaya, sehingga nanti kerajaannya itu diboyong dari Dharmasraya ke daerah Pagaruyung. Maka dari situ bangkitlah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Itu adalah sejarah dari Kerajaan Pagaruyung. Buat teman-teman yang di Pagaruyung, bagaimana? Apakah sesuai dengan ceritanya? Tolong komen di bawah ya. Kalau misalnya cerita saya ini agak sedikit overlapping atau tidak sesuai dengan sejarah dari Pagaruyung, boleh komen di bawah untuk mengkoreksi cerita dari saya. Saya sangat berterima kasih sekali kalau misalnya ada yang bisa mengkoreksi dari cerita yang saya ceritakan ini. Jadi kita harus saling membackup atau saling sharing ya. Mungkin saya juga ada salah, jadi tolong dikoreksi juga. Oke, selanjutnya Aditya Warman akhirnya keturunannya pun menjadi raja di Pagaruyung. Lalu setelah Tribuana Tunggadewi ini mempunyai anaknya ini bernama Hayam Wuruk. Nah, anaknya ini, si Hayam Wuruk ini dilatih untuk menjadi raja penggantinya dia nih. Nah, nanti suatu hari setelah si Tribuana Tunggadewi ini wafat, si Hayam Wuruk pun sudah siap untuk menjadi raja di Kerajaan Majapahit. Tetapi